Yuhu, hai teman-teman, Kukuh di sini lagi. Kali ini saya akan membahas tentang general safety sebelum main airsoft. Jadi untuk teman-teman yang pengen main airsoft, saya akan perkenalkan beberapa equipment yang sudah saya pakai dan sudah saya tes sendiri selama saya bermain airsoft. Kurang lebih 1000 hari lebih lah pokoknya saya bermain airsoft. Silahkan dikonversi ke tahun sendiri ya. Kita akan bahas dalam 3 kategori penting, yaitu general safety, upper body safety, dan lower body safety. Apa yang saya utarakan ini sekali lagi disclaimer adalah hasil pengalaman, pengamatan, dan apa yang saya rasakan bertahun-tahun setelah menggunakan safety tersebut, dan pada akhirnya saya nemu yang terbaik untuk saya itu yang mana. Cocok atau nggak cocok teman-teman sendiri yang tahu, tidak usah saling debat dan tidak usah saling berkomentar, karena pada basicnya semua seperti di airsoft itu sama, hanya tinggal kita saja yang pakainya seperti apa. Oke, kita bahas dulu nomor 1, yaitu general safety. General safety adalah safety dasar di mana teman-teman itu harus sebagai rakyat biasa atau sebagai manusia normal itu harusnya sudah punya. Yang pertama adalah jaket. Jaket itu apapun teman-teman, nggak perlu teman-teman kayak kamu gini, nggak perlu, cukup warna yang gelap atau warna yang teman-teman nyaman atau warna yang teman-teman aku pengen jadi si paling merah hari ini, ya sudah silakan pakai atasan yang merah. Jaket untuk teman-teman yang mainnya malam terutama, jaketnya mungkin bisa double atau jauh lebih tebal daripada jaket ketika main siang. Pakai jaket yang biasa aja nggak apa-apa, pakai baju tebel lengan panjang nggak apa-apa, tapi biasanya gatel ya kalau habis dipakai main, mending jaket. Kalau habis dipakai main tinggal dilepas. Kemudian celana yang bagus, jangan jeans ya teman-teman, pakai celana yang bagus, bisa Black Hawk, bisa Kitanika, bisa celana cargo, dan bisa celana-celana apapun yang biasa dipakai pekerja outdoor. Pun juga dengan daleman, gunakan daleman yang nyaman. Kalau teman-teman nggak senang pakai celana dalam, teman-teman bisa pakai bislayer. Bislayer warna apapun bebas, merek apapun bebas, atau pakai celana-celana ketat yang biasa dipakai buat berenang. Nah, itu enak banget teman-teman. Nah, selanjutnya kenapa kita harus pakai general safety? Sederhana, karena di airsoft itu ada fake threat, ada real threat. Fake threat adalah ancaman-ancaman yang memang dibuat berdasarkan game, petasan, lawan main, booby trap berupa alarm, bom glitter, granat, serbuk, dan lain-lain. Itu adalah fake threat, adalah ancaman-ancaman yang memang diciptakan untuk membuat seru permainan atau untuk mengelabui lawan, merugikan satu faksi, dan lain-lain. Nah, ada juga itu yang namanya real threat. Real threat itu biasa ada ular, laba-laba, dan lain-lain. Sebelum teman-teman bermain airsoft, ada bagusnya untuk sekedar beli snake repellent atau insect repellent atau bug killer dan lain-lain, itu dibawa aja di kantong, di vest boleh. Nah, itu jaga-jaga kalau memang ya hari apes nggak ada di kalender, jadi jaga-jaga aja, karena nggak sedikit kita temukan banyak ular atau serangga-serangga lain yang memang rumahnya di situ, kita aja yang masuk. Jadi sebagai tamu yang baik, lebih baik kita siapkan penangkalnya. Pun juga dengan tanaman-tanaman yang menyakitkan. Kalau misal teman-teman pas lagi dikeroyok terus harus tiarap, terus ada putri malu di bawah, ya sakit semua. Nah, itulah fungsinya untuk general safety teman-teman, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau menjadi tameng, menjadi armor sesungguhnya dari teman-teman yang lagi main airsoft. Sekali lagi, general safety, jaket yang super tebalmu itu, yang keren itu, tidak serta-merta menjadi kamu bisa jadi Superman atau jadi tanker. Kehit ya sudah, ngaku saja, mulai seperti itu. Apa nggak ada untungnya dari teman-teman bertingkah sebagai Superman selain dibenci, dihujat, dicaci maki, dan semakin sakit hati. Oke, kita lanjut ke upper body safety teman-teman. Upper body kita bahas dari paling atas dulu ya. Ini saya pakai topi taktikal. Nggak harus topi taktikal, topi apapun itu nanti akan saya tayangkan di sini. Ada topi itu yang dari harga yang paling murah sampai yang dia paling mahal. Pun juga topi ini bentuknya macam-macam. Ada yang baseball cap atau baseball head, ada yang bunny head, ada juga yang dia itu nyatu jadi satu sama balaklavanya, sudah ada bentuk topinya. Nah, itu macam-macam teman-teman. Kalau misal baseball cap biasanya ada yang kayak logo Punisher itu, topi taktikal itu harganya berkisar dari harga 15.000 sampai 100.000. Yang saya pakai ini 200.000 juga ada. Nah, itu teman-teman beli semampunya teman-teman aja, karena stylenya itu banyak banget teman-teman. Ada yang style cowok, ada yang style biasa, macam-macam. Nah, apa bedanya mas? Menurut saya topi yang bagus
atau body head yang bagus yang dia itu punya kayak lubang-lubang seperti ini. Nah, dia tuh punya lubang-lubang seperti ini sebagai alih sirkulasi ketika teman-teman lagi berkeringat. Karena pas main airsoft itu kita keringatnya enggak karu-karuan, gila nih, gebles sak silit-silit. Jadi budayakan untuk pakai baju atau gear apapun itu yang punya, yang breathable istilahnya ya, itu yang punya sirkulasi yang baik. Pun juga dengan setelah headgear selesai, Mas apakah harus kamu? Nggak harus, tapi lebih baik memang kamu, karena pas teman-teman ngingok gini biar nggak kena santap karena kelihatan mencolok. Ya kali teman-teman main game pakai warna pink di tengah woodland, nah kan, atau di tengah CQB kan pasti pink itu kelihatan sendiri. Selanjutnya ada Google. Dari semua Google di airsoft itu ada yang Google Inco. Ya, Inco ini dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah dia murah dan cocok digunakan untuk FPS 400, 450 atau di bawahnya kalau teman-teman pengen enak yaitu. Ada lagi juga yang model Inco tapi dia merek yang lebih bagus. Apa itu? Crispo. Crispo itu juga bagus, safety-nya sudah ketes dan polikarbonatnya itu sudah 2 mm lebih sekalipun dia belum bersertifikasi ANSI. Nah, ada lagi di atasnya yang KW, bisa dibilang Google sejuta umat. Apa itu Mas? ESS. Nah, ESS itu sangat bagus menurut saya. Bahkan ada teman saya, Mas Bertus atau Andri Septian itu bilang, dia udah 4 tahun, jalan 5 tahun berarti sekarang, itu pakai nggak pernah ganti sama sekali teman-teman. Pun juga dengan saya satu klub rata, itu pakai ESS. ESS ada 2. Ada yang dia standar, ada juga dia yang AF. AF itu Asian Fit, bentuknya seperti ini. Nah, ada yang Asian Fit, dia punya semacam kayak pelindung gitu di sebelah-sebelahnya dan dia tempat hidungnya ini agak lebar. SS itu biasanya penjualannya sudah termasuk paket-paket lengkap seperti ini, ada lensa, ada microfiber dan lain-lain. Ya tentu nanti akan saya tampilkan gambar biar nggak repot ngezoom ya kalian ya. Nah itu SS, itu Google standar airsoft terbanget, itu milsim oke, semuanya oke. Ada lagi kembarannya itu Daisy X7, itu lebih murah, 100.000 udah dapat harusnya, udah kembalian Daisy X7. Nah cuman ada kelemahan teman-teman. Yang pertama framenya itu emang gede, emang tebel. Cuman kalau kena BB yang keras itu kacanya lepas dari frame. Framenya sehat, kacanya sehat, cuman pengaitnya itu yang lepas. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan ya. Itu yang dari yang saya pakai. Saya siap memberikan testimoni sebenar-benarnya untuk itu. Karena materi yang sedang saya sampaikan ini tidak ada gantinya. Teman-teman bisa cek channel Hosana Putra Airsoft. Di situ ada buta karena airsoft. Saya kasih link nanti di deskripsi. Silakan dilihat efek ketika teman-teman menyepelekan Google. Nah, di atasnya Daisy itu sudah, di atasnya Daisy dan ESS itu sudah nggak terjangkau teman-teman. Nah, karena dia itu sudah di level-level apa ya istilahnya ya, udah di level-level pro, semisal kayak Gators atau sejenisnya. Nah, itu udah di level pro. Nah, ada juga Google itu yang bentuknya seperti ini, bukan kacamata, tapi bentuknya seperti kacamata renang. Nah, dia strap ke belakang. Nah, itu sama saja, sama bagusnya. Biasanya mereknya Oakley. Untuk teman-teman yang memang suka ori, untuk yang ori Oakley juga banyak KW-nya. Saya ada tapi lupa ngambil. Terus juga ada lagi Google yang dia jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini ada 2 teman-teman. Ada Google yang jaring-jaringnya kotak, ada Google yang jaring-jaringnya segitiga. Nah, bedanya apa Mas? Google jaring itu cukup bahaya. Karena ketika BB-nya ringkih, ketembak ke mata, BB-nya pecah, serpihannya itu mampu masuk ke mata. Nah, jadi untuk teman-teman yang newbie, saran saya pilih Google yang biasa yang sudah saya jelaskan, yang barusan saya tampilkan footage Tokopedia-nya itu, atau memilih Google yang lain yang memang cocok aja, seperti yang punya strap tadi, enak wis, itu nggak ribet, teman-teman pakai kemudian tinggal main, modelnya seperti itu. Mas, kalau ngevlog gimana Mas? Kalau ngevlog teman-teman cukup nunduk, pakai topi ini sebagai penghalang ya, nunduk banget ya, nunduk gini kemudian dilepas Google-nya, ditiup terus dipasang lagi. Biasanya seperti itu. Jangan kemudian disok gini, jangan, atau jangan dilepas, dibersihkan, jangan. Karena itu membuat teman-teman nanti akan gampang kemasukan BB. Lebih bagus tiarap terus gini. Nah, itu di flip gini topinya, terus silakan dibedulin. Itu enggak ada masalah. Atau hadap ke belakang. Modelnya seperti itu enggak ada masalah, teman-teman. Nah,
itu dari Google ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mana sebijaknya, tapi saya sangat tidak menyarankan yang jaring karena yang jaring itu bahaya teman-teman. Dan juga saya tidak menyarankan untuk Google yang bawaan dari unit, seperti teman-teman beli unit WGB misal, terus ada kan pasti bawaan Google-nya. Nah itu tidak recommended teman-teman, apalagi yang unit Spring kayak PDW Cobra itu kan ada Google bawaannya, itu sangat tidak recommended. Itu tolong jangan dipakai karena risikonya sangat luar biasa sekali. Nah lanjut, wire mask atau mesh mask atau airsoft mask atau apapun. Ini banyak sekali modelnya. Ada yang full besi, jaring, dari pipi, dari mulutnya, hidungnya full. Ada juga yang half seperti ini. Ada juga yang jadi satu sama balaklava. Ada. Nah, untuk teman-teman yang sayang sama giginya, karena nggak kehitung ya berapa kali gigi rontok di airsoft itu, ketika dia sini cetos kena gitu, itu udah sangat sering sekali. Saya pun pernah nembak gigi teman saya, cuman yo alhamdulillah nggak sampai rontok. Alhamdulillah tuh sayang sekali mungkin nggak sampai rontok. Tuh ada Mas Chandra dari Green Danger itu pernah saya tembak di school tip itu. Nah, untuk teman-teman itu alangkah baiknya memakai wire mesh atau airsoft mask seperti itu. Nah Mas, kalau misal sumuk gimana? Jangan pilih yang full ini, yang full besi. Itu gampang sekali bikin panas teman-teman. Karena kita main panas-panas, besinya kena panas, akhirnya ke pipi panas, akhirnya ke mulut panas. Pilih yang dia itu ada kainnya atau yang jadi satu sama balaklava. Nah itu jauh lebih aman teman-teman. Pun juga untuk teman-teman yang besoknya masih kerja, besoknya masih meeting, itu lebih baik dilengkapi mulai hari ini. Ya masa kita bisa rental atau beli unit jutaan, tapi beli itu 50.000, 100.000 aja nggak mampu, sayang. Tuh teman-teman. Nah, selanjutnya ada vest seperti ini nih. Nah itu vest busa, teman-teman bisa cari harganya macem-macem, yang second 100 ribuan ada, yang baru 200 ribuan ada yang dia itu vest teman-teman bisa cari keyword di marketplace, dia itu biasanya keywordnya vest Brimob ada, terus vest airsoft juga ada, macem-macem brandnya, ada yang dari CSM, ada yang dari Emerson, macam-macam. Saran saya beli yang bekas tapi bagus, atau beli yang baru tapi murah aja. Sama aja teman-teman, nggak ada bedanya. Nah kalau teman-teman suka, ini tuh bisa teman-teman kasih semacam semua vest itu bisa diisi namanya plug. Nah plug itu macam-macam teman-teman. Dia itu ada yang foam, biasanya bawaannya sudah foam, dia masukinnya dari bawah sini ya. Nah ini ada velcro-nya. Atau dia itu, kalau saya pilih dari kardus. Nih, ini dari kardus. Nah kenapa dari kardus? Biar kalau kehit kerasa teman-teman, bunyi cetok gitu kan, ya pasti saya sadar, nggak mungkin saya nggak sadar gitu loh. Nah vest ini fungsinya ada dua. Yang pertama, bawa segala macam keperluan tanpa perlu repot. Bisa bawa tas, bisa ditaruh saku. Tapi kalau sudah mic-nya 4 atau 8 terlalu banyak ya kan nggak mungkin ditaruh saku. Nah selanjutnya, vest ini adalah penjamin kalau teman-teman suatu saat butuh tiarap yang emergency, teman-teman nggak perlu lihat di bawah ada batu, ada kerikil, nggak perlu. Sudah langsung dibrui aja karena vest pasti aman. Pun juga pas jatuh, vest ini jadi pengaman. Nah untuk teman-teman milih vestnya terserah, dia bisa macam-macam. Ada juga alternatif vest itu chest rig untuk teman-teman yang nggak, Mas aku kayaknya vest sumuk banget Mas modelnya, ya sudah pakai chest rig aja nggak apa-apa. Dan selalu budayakan di atas vest itu biasanya ada buff, pakai buff juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena airsoft itu real threat-nya salah satunya nyamuk teman-teman yang ngeselin. Untuk teman-teman yang memang pengen biar bagian vitalnya ini tidak ketembak, teman-teman bisa pakai dangler pouch. Itu biasanya di bawah sini ada ya, di bawah sini vest itu ada kampul-kampul gitu untuk pelindung ya, biar pas nggak kena, karena kena di alat vital itu sangat amat tidak enak ya teman-teman, bisa bikin mules, bisa bikin puyeng dan lain-lain. Elbow dan shoulder pad, ini shoulder ya. Untuk teman-teman yang konsen dengan persikuan dan perlututan, yang lututnya pernah cedera, elbow, shoulder pad sangat bagus untuk teman-teman. Pun juga teman-teman yang kepengen main totalitas tanpa perlu lihat di sana ada apa, enggak, udah terabas saja udah pakai itu. Itu tools yang saya rekomendasikan juga untuk teman-teman yang tidak mau ketika pas nunduk terus dengkulnya kena kerikil lah. Itu kalau kata orang luar kan sometimes knee is a bitch. Jadi untuk upper body juga jangan lupa teman-teman ya, untuk selalu menggunakan gloves. Saya rekomendasi glove yang ada kayak ini, bantalannya ini,
Glove itu macam-macam teman-teman, ada yang mechanics, KW itu banyak sekali, ada yang dia itu gloves sekedar riding aja, ada yang gloves taktikal. Silakan cari di Tokped sampai ketemu atau di Shopee sampai ketemu, terserah teman-teman biasa belanja di mana, karena gloves is a must. Saya pernah satu waktu kecolongan tidak pakai, terus jabut minggirin tanaman gini, karena biasanya pakai ya, minggirin tanaman itu waduh langsung nempel semua durinya, saya sangat tidak nyaman. Jadi untuk teman-teman semoga tidak terulang ya untuk kesalahan upper safety. Bahkan yang main airsoft sekalipun tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kelalaian lupa pakai safety. Model seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu lalai di safety ya teman-teman. Ingat, saya sudah jelaskan general safety, upper body safety dan lower body safety. Selalu gunakan part-part yang bagus dan baik. Nah, ada satu lagi yang krusial teman-teman, yang mohon maaf tadi saya lupa sampaikan, sepatu dan kaos kaki. Gunakan kaos kaki yang baik dan sepatu yang memang taktikal. Teman-teman bisa browsing di Tokped, ada sepatu CAT, ada sepatu taktikal, ada sepatu Delta, ada sepatu outdoor, apapun itu. Saya pribadi biasanya pakai SD itu barunya di 325.000, dia itu enak, sudah sistem kretek, sudah sistem kerek, dan biasanya juga saya untuk saat ini kalau memang heavy duty game, untuk game-game yang keras yang milisim banget di gunung di hutan, saya pakainya Lars. Agak mahal ya, quite pricey, tapi 3 tahun dan saya belum merasakan talinya kendor sama sekali. Padahal saya hampir setiap minggu sukir di tempat-tempat yang agak menjauh dari kota, medannya enggak karu-karuan. Seperti itu. Saya rasa itu aja cukup dari saya teman-teman. Mana tahu ada yang lupa saya bahas, silakan teman-teman komen, nanti insya Allah saya pin kalau memang bagus dan kesalahan dari saya, kesalahan dari teman-teman. Semoga kita segera bisa belajar dari apapun yang bisa saya sampaikan, berguna di dalam airsoft dan di luar airsoft tentunya. Safety is number one, safety is number one, safety is number one. Sampai jumpa, salam Airsofter Indonesia.